begitu, adik-adik, kita bersama-sama dengan kakak Laya di sini akan bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan memuji Tuhan. Hari ini adalah hari yang tidak biasa juga buat adik-adik, hari yang luar biasa karena hari ini adik-adik belajar beribadah dengan cara yang baru. Sebelum mulai IPA hari ini, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Meski kami tidak dapat bertemu secara langsung, kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kami. Untuk setiap adik-adik yang boleh melihat tayangan ini, Tuhan boleh berkati. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Kita akan menyanyi hari ini harinya Tuhan. kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bilangan 1 ayat 1 sampai dengan 27. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir.
Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Shedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Jurisyada. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel bin Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedazur. Dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gedeoni. Dari suku Dan, Ayezer bin Amisyaddai. Dari suku Asyer, Pagiel bin Ofran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita sudah baca bacaan ini, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Musa harus mencatat anak-anak Tuhan yang berumur 20 tahun ke atas, yang memiliki potensi-potensi yang siap, kuat untuk berperang. Kenapa Tuhan memerintahkan itu? Karena Tuhan meminta Musa untuk menjadi orang yang disiplin dan teratur dalam menata semua jemaat-jemaat Tuhan. Usia 20 tahun ke atas itu adalah orang-orang yang kuat, siap untuk berperang. Setelah dikumpulkan orang-orang tersebut, barulah dipeta-petakan, dikelola sesuai dengan kemampuan di bidangnya masing-masing. Yang mana yang siap untuk berperang di depan, di tengah, di belakang, di samping, disitulah dipetakan. Yang mana mereka, potensi mereka itu tempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi Tuhan saja sudah mengajarkan kepada kita, kepada adik-adik, kepada mulai dari Musa, bahwa yang namanya potensi itu harus dikelola, diatur supaya bermanfaat bagi semua orang. Nah, dalam kehidupan adik-adik sekarang, apa sih yang bisa adik-adik lakukan dalam mengelola potensi? Pertama, adik-adik harus ingat bahwa potensi itu kita harus tahu kira-kira apa potensi kita. Untuk mengetahui potensi itu, adik-adik harus banyak berkreasi, harus banyak bergaul, harus banyak beraktivitas supaya semuanya keluar. Dari situlah akan ketahuan. Misalkan adik-adik
rajin ikut bermain musik di gereja, rajin ikut grup bernyanyi, rajin ikut kegiatan-kegiatan di sekolah. Dari situlah akan kelihatan yang mana kira-kira potensi yang adik-adik yakin bahwa itulah potensi yang diberikan oleh Tuhan. Potensi itu adalah talenta. Setiap orang memiliki talenta yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Dan jika sudah diberikan talenta oleh Tuhan, talenta itu harus dikelola, harus dimanfaatkan, dan semua itu dirasakan oleh semua orang banyak. Nggak boleh buat diri adik-adik sendiri. Sekarang Om mau nanya, di antara adik-adik sekalian, kira-kira sudah tahu belum talentanya apa? Siapakah di sini di kelas ini yang sudah tahu bahwa adik-adik suka menyanyi, suka menggambar, suka berolahraga, suka banyak bercakap, bicara yang ribut sekali? Semua itu adalah talenta. Kalau adik-adik bisa kembangkan itu semua, dikelola, dipelajari lagi, didalami lagi dengan sekolah-sekolah yang baik, mulai nanti dari SD, SMP, SMA sampai bangku perkuliahan, dan itu semua dirasakan oleh orang banyak, kalian adik-adik berarti sudah menjalankan perintah Tuhan. Talenta atau potensi itu pertama-tama harus dikenali oleh dulu kita masing-masing. Setelah kita kenal, baru dikelola, didalami lagi dengan banyak belajar dan banyak berkreasi dimanapun adik-adik berada. Setelah itu, jadilah anak-anak yang berguna. Talenta dan potensi itu harus dapat dirasakan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang. Karena Tuhan sendiri mengatakan semuanya harus merasakan, karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan, dan berkat itu pun juga harus kita bagi kepada sesama manusia di sekitar kita berada. Jadi adik-adik, cerita Om di sini tentang bacaan firman Tuhan. Adik-adik harus bisa mengelola potensi itu. Jangan adik-adik cuek nih, pintar menyanyi tidak mau menyanyi, pintar menggambar tidak mau menggambar, senang olahraga tidak mau berolahraga, malas-malasan tidak boleh. Adik-adik harus komitmen, harus fokus kepada talenta tersebut, kembangkan. Setelah dikembangkan, baru harus dirasakan, bukan hanya untuk adik-adik, tapi untuk semua orang sekitar kita semua. Barulah adik-adik menjadi anak-anak yang takut pada Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan seperti yang Musa lakukan. Demikian juga kita lakukan. Demikian penjelasan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa. Kita berdoa, kita tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami agar kami boleh meniru apa yang boleh disampaikan oleh kakak lain kami, oleh para om dan tante presbiter yang boleh bertugas pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, mari kita mengangkat pujian dan menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Kiranya kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu juga
juga dengan segenap keluarga kami. Kami mau menyerahkan bangsa kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Kami kakak-kakak layan berharap adik-adik tetap bersukacita meski kita beribadah tidak secara langsung. Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.